Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ammal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu an maksabin li'iyalihi mutawakkila. Adapun mu'il itu adalah mangkasurat iyaluhu, orang yang banyak tanggungannya. Fala yajuzu qu'uduhu, tidak boleh dia itu berdiam diri, duduk-duduk saja dengan alasan tawakal tadi. An maksabin li'alihi, dari bekerja li'iyalihi untuk tanggungannya, keluarganya, mutawakila dengan alasan dia bertawakal. Jadi tawakal itu bukan berarti kada begawi, apalagi kalau punya tanggungan. Tapi tawakal itu bersandar diri, bersandar hati untuk mencapai apa yang diinginkan atau menghindari bahaya. Itu lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diandalkan Allah ta'ala, itu tawakal. Tapi kalau punya tanggungan, wajib dia bekerja. Kalau tidak, banyak duit. Kalau sudah punya banyak harta, ya memang tidak usah bekerja, yang penting ada menafkahi keluarga. Nah, kalau sendirian tidak punya tanggungan, hidup sebatang kara, tidak nyusahin orang, maka dia tidak boleh kemudian tidak bekerja kecuali dalam dua kondisi. Yang pertama, ini kata Imam Al-Ghazali, qudratuhu 'alal ju'i usbu'an, dia sanggup menahan lapar seminggu. Artinya kada apa lapar itu kada kemudian dia melakukan hal-hal yang dilarang Allah karena lapar. Min ghairi tatallu'in ila ahadin, tanpa dia memandang orang lain. Jadi sanggup lapar, ndak usah mikirin orang lain. Kadang kita lapar melihat orang kenyang, ini hati rasa sangkal ya, kalau punya makan nyamannya, kita lapar kada dikasih. Atau akhirnya membenci orang yang kaya. Maka bisa dia itu tidak bekerja kalau sanggup menahan lapar tanpa memperhatikan orang lain. Wa min ghairi dhiqi nafsin, yang kedua, menahan lapar tanpa jiwa menjadi sempit. Jadi lapar tapi tidak sedih, ya biasa aja, kawalah kira-kira. Kita jangankan lapar lah, ini kenyang aja, ini makan satu bungkus misalnya, duit gasan besok, beras habis, duit besok nggak ada, itu aja hati kadang sempit, apalagi lapar seminggu. Pandiran tawakal tapi lapar kada tahan, berdusta ya. Ini kada begawe bukan karena tawakal, karena koler atau kada dapat gawian. Kalau masih hati itu tidak bisa sabar. Itu pertama. Yang kedua, ayatiba nafsan bil maut illam ya'tihi rizquhu, dirinya bersikap baik saja, yakni ridho dengan kematian kalau rizkinya kada datang juga. Ilman bi anna rizqahu al maut, ya, dengan memandang bahwasanya rizkinya ya mati itu. Jadi dua syaratnya itu. Pertama, sanggup menahan lapar tanpa menoleh ke orang lain dan tanpa sempit jiwa itu. Yang kedua, kalau memang nggak ada, menghadapi kematian dengan hati yang baik. Itu baru boleh ya, kada bekerja kalau dia hidup sebatang kara. Sebetulnya ada tambahan lagi itu ya nggak di kitab ini ya. Dengan laparnya itu dia tidak kemudian meninggalkan kewajiban. Karena kelaparan kemudian kada sembahyang lagi, kada kuat karena lapar, tidak kemudian menjalankan misalnya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dengan begitu kewajiban ada tertinggal karena alasan lapar, maka dia wajib bekerja untuk itu. Maka kita kalau memang ada keperluan untuk urusan dunia, niatkan memang itu untuk beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian bait berikutnya musannif mengatakan la tabdzulan lin nafsi irdoka,
Jangan engkau rendahkan diri engkau, kehormatan engkau apa istilahnya, merengek-rengek, DP apa kalau orang Jawa, menghinakan diri. Apa menghinakan diri bahasa Banjarnya? Kita merendah benar ke orang. Tami'an fi malihim au jahihim mutazallila, dengan berharap harta mereka atau kemuliaan mereka, ya, dengan cara tadi melakukan kita menghinakan diri, apa, menjilat orang lain, apa, memelas-melas supaya dikasih, ya, mina sedih banar padahal duit banyak aja. Pakaian mina jelek banar supaya dilihat orang ini kasihan. Jangan begitu. Membawa apa? Bayi yang kecil, nah, untuk meminta-minta, itu untuk urusan harta. Bisa juga merendahkan diri itu untuk mendapatkan jah, kehormatan, kemuliaan, ingin dapat pangkat, akhirnya kepada bos ini pina merendah banar. Jangan begitu. Walaupun mungkin kita perlu, maka bentuk tawakal kepada Allah, bersandarnya kepada Allah, sikap kepada manusia ya biasa aja. Jangan merendahkan diri untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Imam Al-Ghazali menceritakan ada seorang ulama, ini sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, namanya Bishri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan al-fuqara'u salasatun, orang fakir itu ada 3 kelompok. Ini orang fakir yang baik. Fakir itu dalam mazhab Syafi'i adalah orang yang punya harta atau tidak punya harta, tapi kalau punya harta dia kurang dari separuh kebutuhannya, itu fakir. Misalnya perlunya 10 juta, dia dapatnya itu cuma 2 juta atau 3 juta, maka itu fakir. Atau tidak dapat apa-apa, sementara kebutuhannya 10 juta sebulan misalnya. Kalau dapatnya sekitar lebih dari separuh, itu namanya miskin dalam mazhab Syafi'i. Jadi fakir miskin itu tidak dihitung dari gajinya, tetapi dihitung dari berapa dia dapatnya dan berapa perlunya. Ada orang mungkin sebulan 2 juta itu sudah cukup hidup sendiri misalnya. Ada sebulan 2 juta fakir masih, pilih 4 anak 10 misalnya, hidup 2 juta, maka dia fakir, bisa jadi begitu. Nah, orang fakir ini ada 3. Pertama, fakirun la yas'al wa in u'tiya la ya'khudh. La yas'al, dia tidak minta. Orang fakir yang dia tidak minta-minta, wa in u'tiya la ya'khudh, kalau dia dikasih dia tidak menerima. Jadi memang dia tidak mau dari orang lain. Fahuwa ma'ar ruhaniyin fil illiyin, dia akan bersama dengan orang-orang ruhaniyin, orang-orang soleh lah di surganya Allah Ta'ala. Wa faqirun la yas'alu wa in u'tiya akhadha. Yang kedua, orang fakir yang dia tidak minta-minta, tapi kalau dia dikasih dia menerima. Ada orang fakir begitu. Kalau di dalam surah Al-Ma'arij itu apa? Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka ada hak tertentu, ada kewajiban tertentu bagi orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang yang tidak minta. Sebetulnya perlu tapi tidak mau minta. Maka kita kalau tahu ya faham-faham aja. Nah, dikasih ada yang mau, ada yang enggak. Fahadza ma'al muqarrabin fi jannatil firdaus. Ya, orang seperti ini bersama dengan orang-orang muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Ta'ala, fi jannatil firdaus, di surga firdaus. Tentunya kalau kewajiban yang lain dikerjakan. Wah, ini cocok seorang aja fakir. Sekalinya sholat tidak masuk di sini. Ini catatannya ya, hukum-hukum syariat di bab-bab berikutnya sebelumnya itu sudah dilaksanakan. Wa fakirun yas'alu indal hajah. Yang ketiga, orang fakir yang meminta ketika ada keperluan.
Misalnya fakir, tidak punya biaya hidup, dia meminta ketika memang lapar, ketika memang ada keperluan, maka boleh begitu. Meminta itu boleh. Jangan mencuntan, minta. Istri, anak misalnya kelaparan, nggak ada makanan, nggak ada duit, meminta tidak apa-apa saat perlu. Sebelum meminta bagusnya berhutang dulu. Berhutang atau cari kerjaan. Ke warung nggak misalnya, adakah gawian, nyuci piring nggak apakah, minta upah dengan nasi sebungkus 2 bungkus, kayaknya dikasih saja. Paling kitanya yang supan. Ya. Kita yang supan mungkin, mencuntan kada supan, tapi bekerja yang halal kadang supan. Jadi kondisi memang kalau seperti itu tidak apa-apa, meminta tidak apa-apa. Tentunya hajat itu hajat yang memang hajat asasiyah, kebutuhan mendesak, kebutuhan mendasar, misalnya tidak ada makanan, lapar, maka boleh minta. Dan tidak ada tabungan. Kalau ada tabungan, ambil di ATM. Bukan kebutuhan yang sifatnya untuk sebutannya tersier, tahsiniyah, perlu mobil, minta-minta untuk beli mobil, tidak begitu. Fahadza ma'as siddiqin min ashabil yamin. Maka orang yang seperti ini itu bersama dengan as-shadiqin, orang-orang yang benar di kalangan ashabul yamin, golongan kanan. Jadi orang fakir itu kalau seperti tadi itu maka masih bagus. Sementara orang yang meminta-minta padahal dia cukup, itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhir nanti mukanya tidak ada dagingnya, tengkorak gitu, kehinaan. Maka ini kadang jadi profesi. Yang meminta-minta ini kadang lebih sugih daripada yang ngasih. Ada di Bogor itu sopir nanya ke yang minta-minta itu, berapa dapatlah sehari 200.000 katanya. Ya kalau rata-rata sih 500.000 dapat sehari. Kata sopir, wah harat ini daripada aku ya. Aku nyopir uyuhnya gini paling 200.000, 300.000 sehari. Yang minta bisa 500. Ampian dari sopir emang kayak itu. Dulu ada teman di Lombok itu gitu juga, minta-minta orang, ditangkap oleh dinas sosial, kemudian dikasih keterampilan, mau olah-olah penggaris, macam-macam itu untuk pertukangan. Imbah itu dilepas oleh dinas sosial, pegawai setumat olah penggaris macam-macam untuk dijual. Setelah itu paling tahan sebentar, imbah itu ngemis lagi. Nah, Pak Uyuh mau olah menukang, penghasilan banyak mengemis. Bini 2 kayak gitu. Nah ini jangan seperti itu. Walaupun sedikit, kalau dari hasil kerja keras sendiri itu lebih baik daripada banyak tapi itu dicela oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dicela meminta-minta itu. Tetapi ada kondisi lain yang itu karena niat meminta itu tidak mengapa. Di sini diriwayatkan ada salah satu muridnya Imam Al-Junaid. Tapi ini kondisi khusus lah, tidak kemudian bisa kita jadikan aku nuruti itu aja, enggak. Ini saya ceritakan sekedar supaya kita jangan berprasangka buruk kepada orang lain kalau ada melihat orang itu meminta-minta. Kalau zahirnya itu soleh, jangan kita berpandangan negatif. Ini nanti di akhirat tengkorak aja ini mukanya ini. Tidak usah berpikir begitu. Muridnya Imam Al-Junaid itu mengatakan, ra'aitu Aba Ishaq An-Nuri rahimahullah yamuddu yadahu wa yas'alun nasa fi ba'dil mawadhi'. Aku melihat Abu Ishaq An-Nuri rahimahullah. Abu Ishaq ini gurunya Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang melihat ini muridnya Imam Junaid. Jadi melihat gurunya guru ini kok meminta-minta dalam sebagian kondisi. Fasta'zamtu dzalika wastakbahtu lahu. Maka aku merasa ini hal yang terlalu, ini hal yang besar.
orang alim kok minta-minta, dan aku menganggap itu buruk. Fa ataitul Junaida rahimahullahu fa akhbartuhu bidzalik. Aku kemudian mendatangi Junaid, yakni gurunya tadi, dan memberitahu, ya, memberitahu kepada Imam Junaid, ini gurunya guru kok meminta-minta. Maka kata Imam Junaid, ya, la yu'azim hadza 'alaik. Jangan engkau perbesar hal ini pada diri engkau. Enggak usah dianggap besar lah itu. Fa innan nuri lam yas'alin nas illa liyu'tihim al-ajra fil akhirah min sababi la yadurruhum. Sesungguhnya An-Nuri ini dia meminta kepada manusia dalam rangka memberikan kepada mereka pahala kelak di akhirat. Jadi orang-orang tertentu saja diminta oleh Imam An-Nuri ini sebaiknya ini berinfak, bersedekah, dapat pahala. Kalau nggak diminta kadang nggak mau infak. Ada orang begitu kan? Tapi begitu diminta keluar aja duitnya. Tapi kalau kada paham-paham. Akhirnya diminta kalau Imam An-Nuri ini. La yadurruhum, bukan untuk memudaratkan mereka. La lima ya'khudhuhu, bukan mengharapkan apa yang diambil dari orang itu. Bukan mengharapkan duitnya, bukan, tapi lebih berpikir An-Nuri ini agar orang itu loh berinfak, tidak bakhil, maka diminta. Kalau yang minta orang lain mungkin tidak dikasih. Wa kana al-Junaid asyara bidzalikal qaul ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam yadul mu'ti hiyal ulya. Ini Al-Junaid mengisyaratkan dengan perkataan bahwasanya tangan yang memberi itu lebih mulia. Wa rada anna yadul mu'ti yadul akhidhu lil mal. Jadi yang maksudkan oleh Imam Junaid, yang memberi itu adalah yang mengambil harta. Karena yang mengambil harta itu yu'ti as-sawab, dia memberikan pahala. Terbalik-balik lah. Yang mengambil ini dasarnya kan dia nanti yang memberi nanti kan dapat pahala. Dia yang mengambil mendapat harta, tapi dengan perantaraan dia orang berpahala. Kalau ikhlas, kadang orang memahami begitu. Kemudian untuk membuktikan itu Imam Junaid mengatakan kepada muridnya, hatil mizan, bawa ke sini timbangan. Fawazana mi'ata dirham summa qabada qabdatan fa'alqaha 'alal mi'ah. Kemudian Imam Junaid ini menimbang 100 dirham, setelah itu ngambil segenggam duit nih, duit perak ya. 100 dirham itu 100 kali 2,975 gram perak, hampir 3 gram. Kalau dirupiahkan sekarang itu ya kalau kursnya dulu 100 dirham itu separuh nisab ya. Satu nisab itu 85 gram kalau emas. Nah, separuhnya itu 100 dirham. Kalau sekarang 100 dirham kecil ya, karena perak murah wah ini, tidak semahal emas. 100 dirham ditimbang, imbah itu mengambil 1 genggam ditambahkan. Kemudian kata Junaid ini bawa sebagai sedekah kepada An-Nuri. Datang, ini aku mau bersedekah kepada engkau. Oleh Imam An-Nuri dikatakan, bawa ke sini timbangan. Kemudian beliau timbang 100 dirham, ini kembalikan. Beliau ngambil segenggamnya saja. Jadi kalau ini orang meminta-minta tapi nyentrik ya. Nang banyak dipulihkan, nang sedikit diambil. Orang minta-minta kalau memang bukan minta-mintanya itu tujuan duniawi, bukan karena harta, ya seperti itu dia. Ada orang ngasih kadang tidak mau, karena meminta-minta tujuannya bukan sekedar duit. Datang kepada Imam Junaid, si muridnya ini cerita, ini dikembalikan, yang segenggam tadi itu yang diambil. Terus kata Imam Junaid, aku tadi menimbang yang 100 dirham ini untuk diriku agar dapat pahala, sementara aku segenggam tadi ku kasihkan murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya denganku. Dan dia tolak yang untuk diriku, dia terima yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Imam Junaid nangis melihat seperti itu. Jadi ini bukan hal yang kita contoh sajalah Imam An-Nuri minta-minta, enggak. Ini orang-orang tertentu ada yang seperti itu.
Tapi mestinya kita lihat, kita amalkan yang umum, jangan minta-minta kecuali dalam kondisi yang dibolehkan. Ini mungkin beberapa hal terkait bait yang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.